Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kumaha? Damang. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa di video berikutnya saya akan membahas alur cerita film Undisputed 3 dan juga 4. Namun kali ini saya akan membahas Undisputed 3 terlebih dahulu. Film Undisputed 3 ini dirilis pada tahun 2010, yang pastinya merupakan film lanjutan dari Undisputed sebelumnya. Namun, di Undisputed 3 ini, film lebih terfokus ke si Boyka. Oh iya, buat kalian yang belum nonton alur cerita film Undisputed 1 dan juga 2, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Tanpa banyak bangus alias banyak ngomong lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Yuri Boyka yang sekarang nasibnya jadi OB alias tukang bebersih di toilet lapas semenjak kakinya dipatahkan oleh Iceman. Di penjara sendiri sekarang sudah memiliki juara baru bernama Saikov, ini dia orangnya. Saikov sendiri sekarang menjadi petarung kesayangan Gaga sang mafia karena ia bertarung dengan sangat bagus. Kehidupan Boyka sendiri sekarang menjadi berubah sangat drastis. Ia sekarang lebih sering menghabiskan waktunya untuk melatih otot kakinya. Yuri Boyka, request for parole is denied. In light of the severe nature. Scene lalu memperlihatkan Gaga yang menemui Boyka, di mana pada saat itu Gaga menawarkan sel dan juga pekerjaan yang layak untuk Boyka sebagai ucapan terima kasih Gaga karena dulu Boyka adalah mesin uang baginya. Namun Boyka menolak tawaran Gaga. Boyka mengatakan bahwa dirinya hanya ingin kembali ikut turnamen dan juga bertarung. Di sini Gaga kurang percaya dengan Boyka. Ia mengatakan, "Hei, apa maksudmu men? Kamu pengen paeh diajar si Saikov?" Get me into this tournament. I want to fight. You want to fight Saikov with one knee. Suicide, Boyka. Namun karena Boyka adalah pemeran utama film ini dan karena ia mengikuti perintah sutradara, ia pun tidak menghiraukan perkataan Gaga. Ia pun berlatih dengan keras agar bisa kembali ikut turnamen dan bertarung. Sebagai tanda keseriusan bahwa Boyka ingin kembali bertarung, ia pun mengambil silet cukur bekas dengan harga 2.000 dan mencukur rambut serta jenggotnya menjadi seperti Boyka yang dulu dan bukan yang sekarang. Suatu malam, akan diadakan sebuah pertandingan final turnamen bernama Prison Spades Competition, di mana siapa saja yang berhasil menjadi juara maka berhak mendapat kebebasan. Dengan mudahnya Saikov berhasil menjadi juara. Namun tak lama ia melakukan selebrasi, tiba-tiba ada orang yang menyerapnya dari bawah ring. Siapakah itu? Apakah Amang Baso atau Iceman sang mantan juara dunia? Ternyata itu adalah Boyka. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah juara di penjara itu. Lalu Boyka menantang Saikov untuk bertarung. Gaga pun memperbolehkan Boyka untuk bertarung dengan Saikov. Tak butuh waktu lama, Boyka yang memiliki pengalaman bertarung di film Undisputed 2 berhasil mengalahkan Saikov dengan mudah. Singkat cerita, Boyka pun kembali diberikan kepercayaan oleh Gaga. Ia ditunjuk untuk mengikuti kompetisi internasional yang berlangsung di penjara Georgia, di mana kompetisi ini akan diikuti oleh berbagai penjara dari berbagai belahan dunia. Sesampainya di penjara tempat berlangsungnya kompetisi, Boyka dipertemukan dengan napi dari negara lain. Di antaranya adalah Korea Utara, Kroasia, Yunani, Perancis, Brazil, dan tuan rumah dari Kolombia yang bernama Raul. Namun, ada satu napi dari Amerika yang biasa dipanggil dengan nama Turbo, di mana si Turbo ini adalah napi paling cengengesan alias banyak bacot dari semua napi lainnya. Namun nantinya, ia ini akan menjadi teman baik si Boyka. Sedangkan para mafia sendiri terlihat bersenang-senang di luar sana dan membicarakan tentang keunggulan petarungnya masing-masing. We have before us our syndicate invited money. How do we ensure? Keesokan harinya, para petarung itu dibawa oleh sipir menuju sebuah pertambangan dan mereka pun disuruh kerja paksa. Parahnya lagi,
Selain disuruh kerja paksa, para petarung itu pun hanya diberikan waktu 1 jam setiap harinya untuk berlatih. Turbo yang tidak mengerti dengan semua ini, ia pun mengoceh terus ke si Boyka, hingga emosi mereka berdua terpancing dan hampir saja terjadi perkelahian. No. See these motherfuckers out here? Gas station. You got a problem with me, man? Hey, I'm talking to you. You got a fucking problem? Fucking Americans. Di tengah panasnya terik matahari dan juga emosi yang membara, tiba-tiba si Turbo melihat Raul yang dengan santuinya hanya duduk-duduk saja di atas bukit tanpa kepanasan apalagi kecapean. Dalam hati mereka mengatakan, "Anjing, apa-apaan ini?" Usut punya usut, Raul sendiri ternyata mendapatkan perlakuan dan juga fasilitas yang berbeda dengan petarung lainnya karena dia adalah seorang tuan rumah. Tekaci ah. Setelah pekerjaan hari itu selesai, mereka semua pun kembali ke lapas dan melakukan latihan dengan waktu yang terbatas untuk pertandingan putaran pertama esok hari. What you looking at? You just saw your lights go out. Pertandingan putaran pertama diawali oleh petarung dari Yunani melawan petarung dari Brazil. Pertandingan pun berjalan cukup seru karena kedua petarung ini saling adu pukulan, namun lebih didominan oleh si petarung dari Brazil. Hingga pertandingan selesai, petarung dari Brazil berhasil menang dan lolos ke fase berikutnya. Dan di pertandingan berikutnya, Turbo, petarung dari Amerika, akan melawan petarung dari Kroasia. Di pertengahan ronde pertama, pertandingan masih berjalan seimbang, hingga pada saat Turbo terpojok, ia pun mengeluarkan jurusnya dan berhasil memenangkan pertandingan. Dan di pertandingan berikutnya, Boyka yang merupakan perwakilan dari Rusia akan melawan petarung dari Perancis. Di penjara asalnya sendiri, para napi dan kalapas menonton pertandingan Boyka melalui televisi. Seperti yang saya sudah tebak pada saat menonton film ini, dan mungkin teman-teman juga sudah menebaknya, yaitu Boyka akan dengan mudah mengalahkan lawannya. Dan benar saja, Boyka berhasil merobohkan lawannya dengan sangat mudah. Dan di pertandingan selanjutnya yaitu Raul dari Kolombia melawan petarung dari Korea. Dan sudah pasti juga di sini Raul akan memenangkan pertandingannya. Mereka yang kalah di putaran pertama langsung dipulangkan ke penjara asalnya. Namun yang terjadi justru sangatlah di luar dugaan, karena tiba-tiba keesokan harinya, seperti biasa mereka semua pergi ke pertambangan untuk kerja paksa. Turbo yang selalu ngoceh ditambah sipir yang pibangusen membuat emosi Boyka tak tertahankan. Boyka dan Turbo pun terlibat perkelahian. That shit don't matter to me. Who told you to stop? When I get that ass, You need to shut your fucking mouth.
Akibat dari apa yang mereka lakukan, Boyka dan Turbo pun dihukum dengan dijebloskan ke dalam sel yang disebut sel lubang, di mana sel ini sangatlah herin alias sempit, bahkan untuk jongkok sekalipun tidak bisa. Bayangin bro, gimana rasanya berdiri, terus gak jongkok-jongkok apalagi duduk. Pedo pokoknya mah. Yo, Russia. Russia, you out there? Where I come from. I'm just saying, if that's how you gotta win, maybe your fucking ass shouldn't be here. Fuck you. Setelah 1 hari 1 malam, mereka berdua pun dikeluarkan dari sel itu. Boyka pun menceritakan semua kejanggalan yang terjadi kepada Gaga. Gaga dan salah satu rekan mafianya yang kesal langsung menemui Kalapas dan menanyakan hal ini. Gentlemen. You cocksucker. You seem agitated. Agitated? Why? Seperti biasa, keesokan harinya Boyka dan kawan-kawan kembali pergi ke tambang untuk kerja paksa. Namun ada yang aneh hari itu, karena mereka tidak melihat Raul. Where's that Colombian motherfucker anyway? Sin lalu kembali memperlihatkan Gaga dan rekan mafianya yang tengah sibuk untuk mencairkan semua uangnya. Kalian tahu untuk apa? Tonton saja videonya sampai selesai. Yes, all of it. I mean, send the pigeon if you have to, okay? I need another million like yesterday. Good thing it's a lot. Boyka dan Turbo yang merasa sangat terbatas untuk melakukan latihan, mereka pun akhirnya memikirkan sebuah cara bagaimana agar dapat latihan dengan waktu dan juga situasi yang sangat terbatas namun dapat efektif. Dan keluarlah sebuah kata-kata dari sungut si Turbo yang berbunyi improvisasi, adaptasi, dan selesaikan. Artinya, jika mereka menganggap itu adalah pekerjaan, maka anggaplah itu sebuah latihan. Mereka berdua lalu mengaplikasikan kerja paksa dengan latihan. Keren pokoknya mah. Jiwa kuliku meronta-ronta. Improvise, adapt, overcome. Dan tibalah saatnya pertarungan semifinal pertama, di mana Boyka akan melawan petarung dari Brazil. Pertandingan semifinal pertama ini sangatlah mengasihkan karena kedua petarung saling jual beli pukulan. Namun tetap saja, pemenangnya adalah Boyka. Boyka berhasil memenangkan pertandingan itu setelah mengunci bebatok alias kepala dari si petarung asal Brazil. Seperti nasib petarung-petarung yang kalah sebelumnya, petarung Brazil ini juga sama. Bukannya pulang ke tempat asalnya, ia malah pulang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Manis sedih pisan aing mah euy. Sin lalu memperlihatkan Turbo yang tanpa dosa pun tiba-tiba dihajar oleh para sipir hingga babak belur. Boyka dan Raul sendiri terlihat terus berlatih untuk pertandingan selanjutnya.
Pada saat Boyka ingin menemui Turbo, Turbo tidak ada di dalam selnya. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata Turbo sedang latihan. Ia tidak peduli walau baru saja dikeroyok. Nah, ini baru laki namanya. Di keesokan harinya, pada saat mereka berdua sedang kerja paksa, Di keesokan harinya, pada saat mereka berdua sedang kerja paksa, Boyka menyuruh Turbo untuk pergi saja karena ia merasa ada yang aneh dari semua ini. Boyka berencana memutuskan rantai agar Turbo bisa melarikan diri. Namun Turbo yang tidak ingin kabur begitu saja, ia pun menolak. Hingga saat seorang kakek tua mengatakan bahwa tidak ada satupun petarung yang pergi dengan selamat, Turbo pun menyetujui rencana Boyka. From here, the fighters all disappear. One gets out alive. See? Okay. Alright. We have to fight another day, right? Namun sayang seribu sayang, bunyi rantai yang dipukul dengan kencang terdengar oleh para sipir, hingga perkelahian pun tidak bisa dihindari. Saat Boyka tersadar, tiba-tiba sudah ada Kalapas dan si mafia penyelenggara. Boyka mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Gaga. Namun betapa terkejutnya Boyka setelah tahu bahwa Gaga berkhianat darinya. Masih ingat Gaga yang sibuk mencarikan semua uangnya? Ternyata ia menggunakan uangnya untuk bertaruh atas Raul. Karena Gaga tidak yakin bahwa Boyka akan menang. Sontak itu membuat Boyka sangat marah. You just can't beat the Colombian. The money. I'm always with the money. Fucking Judas! Dan akhirnya pertandingan final yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Seperti biasa, orang-orang kaya di luar sana mengeluarkan uangnya untuk bertaruh, termasuk para napi di penjara asal Boyka. Mereka semua menyelenggarakan sebuah pertaruhan di dalam penjara. Di awal pertandingan, jual beli pukulan masih seimbang antara Boyka dan juga Raul. Hingga pada saat Raul berhasil menggenggam kaki Boyka, ia pun langsung membantingnya, yang membuat Boyka sangat kesakitan. Tentu saja ini sangat menguntungkan Raul karena ia menjadi lebih mudah untuk merobohkan Boyka. Hingga Boyka terlempar keluar ring, ia melihat sebuah kain pel dan juga ember. Boyka seketika teringat masa-masa pahitnya menjadi OB di toilet lapas. Karena Boyka adalah cowok sejati, dan dia juga adalah pemeran utama, jadi sutradara menyuruhnya bangkit lagi. Boyka pun mengambil kain pel itu lalu mengikatkannya ke lutut agar dapat kembali bangkit. Dengan emosi yang membara dan pikiran beban hidup, Boyka pun kembali naik ke atas ring. Berapa?
Dan Boyka pun berhasil mengalahkan Raul. Ia pun keluar sebagai juara. I guarantee you, I'm gonna eat your brain with a spoon. Di akhir film, Boyka pun dibawa pergi dari penjara itu sesuai perjanjian. Seperti petarung lainnya, mau menang atau kalah, maka petarung itu akan dieksekusi. Karena yang ada di otak para mafia hanyalah cuan, cuan, dan juga cuan. Namun betapa terkejutnya, karena tiba-tiba Turbo yang setia kawin dan memiliki jiwa korsa menebaki semua sipir itu. Karena usut punya usut, Turbo adalah mantan tentara Amerika. Saat Boyka hendak pergi dengan Turbo, tiba-tiba sudah ada Gaga yang menunggunya di mobil. Karena faktanya, Gaga mengeluarkan semua uangnya untuk bertaruh atas Boyka, bukan atas Raul. Karena Gaga tahu persis, kekuatan Boyka akan keluar sepenuhnya saat ia emosi. Kumaha gimana? Sangat mengejutkan bukan si Gaga ini? You're going with him? Yeah, I must go. Stop the car. Di penghujung film, Boyka turun dari mobil dengan uang yang sangat banyak di kopernya. Ia berlari ke girangan. Dan film pun selesai. Kumaha teman-teman, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya sendiri sih film ini tidak kalah menarik dengan Undisputed yang sebelumnya. Walaupun saya sudah dapat menebak endingnya, namun tetap saja banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di dalam film ini. Baiklah teman-teman, setelah ini saya akan merangkum alur cerita film Undisputed yang terakhir, yaitu Undisputed 4. Kisahnya sih tetap sama, yaitu terfokus ke si Yuri Boyka. Dan untuk teman-teman juga yang punya saran film menarik, boleh dong ditulis di komentar. Nanti akan saya coba nge-review filmnya. Dan biar kayak youtuber-youtuber lainnya gitu, yang suka konten saya, jangan lupa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe. Subscribe. See you, dadah. Sampai jumpa di Undisputed keempat.